kesalahan yang dulu aku rasain ya. Jangan ngitung duit yang belum masuk ke kantong. Jangan ngitung duit yang belum masuk ke kantong. Maksudnya apa tuh? Saya tuh suka banget mencatat pengeluaran. Beli martabak ditulis kayak 2 hari berturut-turut kok beli martabak. Siap banget diabetes kayaknya. Lu katanya udah punya confidence, kenapa gue tuh masih dipegang sampai sekarang? Satu, itu kalau gue jual lossnya tuh nggak bisa gue terima. Yang kedua, ini tuh sebagai anaknya Pak Purba yang dipanggil OJK, parah. Bukan. Parah. Masa gue harus ngasih lu duit jajan juga kayak babu katanya yuk. Oke. Menurut lu gimana? Gue pendukung suaminya lagi. Selamat datang di Real Money Talk. Hari ini kita kedatangan Yuda Ramadan. Halo. Tepuk tangan. Jadi kalau teman-teman sering lihat ada yang suka pom-pom Ngomong saham nyangkut. saham lalu kemudian nyangkut. Tapi Yuda itu kan ini ya, anaknya Pak Purbaya, betul nggak? Beda. Itu Yudo ya, salah ya? Tapi saya berharap punya Bapak Menteri Keuangan sih. Oh ya. Jadi mimpi Amin. apapun harga sahamnya naik. Asik. Jadi hari ini kita ketemu Yuda, pengen denger banyak nih tentang perjalanan karir di dunia keuangan. Asik. Dan mungkin bisa ngasih tips-tips tentang bagaimana cara memilih saham yang baik gitu. Kayaknya itu nggak akan didapetin di episode ini. Karena saya sendiri belum tahu caranya gimana. Nanyanya kini bertiga aja. Ngobrol bertiga aja. Oke. By the way sebenarnya kalau mungkin banyak yang udah tahu kalau Yuda kan komika ya. Aku tuh kan temenan sama dia deket udah 2 tahunan terakhir. Jadi kalau pergi kemana-mana orang tuh tahu dia, sampai pelayan-pelayan di resto aku tuh tahu dia. Jadi kalau kayak itu lihat Yuda, kita kadang kalau makan di restoran suka dikasih gratis. Serius? Terakhir kali ini kita makan dikasih gratis gitu karena nama besar komika. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang nggak tahu lu tuh dulu komika, tau, termasuk teman gue. Oh iya benar. Iya. Di market yang baru tuh taunya memang cuma orang yang nyangkut Finfluencer, aja. Iya benar. Finfluencer. Kayak temen deket gue juga nanya kayak, ah emang Yuda itu dulu komika ya? Dia bilang kayak gitu. Jadi makanya coba ceritain dong. Mungkin kan penontonnya Real Money ada yang nggak tahu lu tuh dulu komika. Terus kenapa dari komika bisa jadinya jadi finfluencer? Jadi kalau ngomong stand up comedy itu tuh mulainya dari tahun 2011. Cuma kayaknya baru punya karir tuh di tahun 2014 waktu ikut Suci 4 Kompas TV. Dari sana mulailah punya karir sebagai stand up comedian sampai akhirnya syuting film, sinetron dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2020 itu kan memang panggung stand up tuh akhirnya nggak ada. Dan kebetulan juga di tahun 2020 udah mulai rutin konten, dan waktu itu ngeliat salah satu konten yang rame banget di sosmed tuh konten keuangan. Gue itu tipe orang yang kalau ada yang rame nggak ikutan tuh ngerasa sayang, apalagi kan konten kreator memang harus ikutin tren yang ada kan. Nah pas ada konten keuangan itu kayak ikutan lah. Ternyata yang dibilang itu kan bisa menghasilkan uang dari rumah. Jadi mulai ikutan investasi dari sana. Cuma memang saat itu kondisi pasarnya lagi bagus banget, jadi beli apa aja tuh dapat keuntungan dan nggak dikontenin karena kan untung ya. Nah pas udah mulai rugi tuh baru, nih gue rugi harus gue apain ya. Terus gue lihat di sosmed kok semua orang untung. Oh bisa kali nih kontenin dari sisi sebaliknya. Jadi ngontenin apa-apa yang rugi gitu. Karena gue rasa banyak orang yang ngerasain hal yang sama gitu sih. Jadi mulai ke dunia finance-nya karena rame di sosmed di tahun 2020. Cuma kalau stand up-nya memang udah berkarir jauh lebih lama dari itu. Tetap dari keresahan ya, karena ada orang-orang yang nyangkut resah kan. Resah. Dan komedian soalnya awalnya harus dari keresahan. Dan mencari peluang juga kayak semua orang pinter, kayaknya harus ada orang bodoh di sini deh. Gue melihat nih gue bisa nih jadi orang bodohnya gitu. Nah, yang menariknya adalah Yuda tuh bisa bikin konten keuangan yang itu tuh menghibur gitu, nggak ngebosenin ya kan. Kan biasanya kalau kita ngomongin konten keuangan investasi berat banget gitu kan bahasanya. Jadi kadang banyak orang tuh zaman dulu apalagi ya malas banget nonton, nih dia ngomong apaan sih, nggak ngerti kayak gitu. Nah kalau lo sendiri kenapa waktu itu akhirnya tertarik dan gimana sih ngemasnya biar itu tuh jadi sesuatu yang lucu, yang ringan? Kalau gimana ngemasnya, kayaknya ceritanya kan banyak pengalaman pribadi ya, dan sebenarnya komedi itu memang butuh korban, dan korban yang paling mudah ditemukan kan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngelihat orang lain sial itu kan bisa jadi hiburan buat orang lain, dan gue menceritakan
kesialan-kesialan itu. Dan kalau ditanya kenapa bisa bikin kontennya jauh lebih ringan dibanding teman-teman yang lain, karena memang mungkin nggak ada ilmunya ya. Makanya kalau kayak Felicia dan lain-lain kan memang orang-orang yang udah paham sesuatu, kadang dia nggak tahu kalau yang diomongin tuh berat untuk orang lain. Gua kan basicnya dari memang yang nggak tahu apa-apa, jadi emang mulainya dari sesuatu yang sebatas gue tahu tuh itu gitu. Jadi mungkin bertumbuhnya bareng sama teman-teman followers. Karena yang membedakan gue dengan yang lain mungkin mereka ini memang dari awal kan ngomonginnya keuangan. Jadi followersnya itu mungkin sudah lebih teredukasi. Kalau gue kan dulu bahkan gue bikinnya sketsa komedi. Badan dicat warna ungu, cat warna merah tergantung brandnya lagi masuk apa gitu. Jadi seringnya karena aneh-aneh, jadi orang yang follow juga memang orang-orang yang bukan teredukasi di dunia keuangan. Jadi waktu gue tahu, misal anggapan angka ya, pengetahuannya 0,1, karena followersnya juga pengetahuannya 0 ini, jadi terasa sesuatu gitu. Ada nggak konten kreator yang paling menginspirasi? Olivia Louis. Tahu nggak dulu ya, aku tuh tahu dia gara-gara dia nge-stitch kayak konten aku, bukan nge-stitch, zaman dulu kan belum bisa nge-stitch kan. Jadi dia nge-capture konten aku, terus sama dia dibikin video, terus yang orang-orang itu di TikTok kayak nge-tag aku kayak, "Ci, ini lihat" kayak gitu. Tapi habis itu baru ketemu in real life di acara salah satu sekuritas gitu. Di acara buka puasa bersama, tapi kayaknya yang puasa cuma sedikit deh. gua doang deh. Dia makan jam 6 sore doang deh kayaknya deh. Kan buka puasa bersama Yuda. Makan malam aja Makan malam aja kayaknya ya. Enggak, itu beneran. Coach Tom nanya siapa role Oh model ya. enggak, tapi bener, gue tuh melihat banyak konten kreator keuangan yang di tahun 2020 tuh yang akhirnya sekarang bisa berteman bareng, kayak Olivia Louis, ada Ken Henderson juga, Felicia juga, Andi Senjaya. Bahkan Andi itu konten YouTube-nya kan dia bikin tuh si Koko Saham, itu konten keuangan yang memang gue tontonin dari awal pas baru mau mulai gitu, karena saat itu mungkin belum cukup banyak ya ngomongin keuangan, jadi kalaupun ada tuh pasti langsung ke notice gitu. Jadi waktu awal 2020 mulai saham itu baru pertama kali? Atau sebelumnya sudah pernah ada pengalaman? Jadi kalau investasinya baru pertama kali, tapi pengetahuan tentang keuangannya tuh sebenarnya didapat waktu kuliah. Tapi saat itu gue kan kuliah manajemen bisnis, udah ada tuh diajarin ngitung nilai wajar suatu saham. Cuma kan anak kuliahan nggak dengerin dosen ya. Jadi kayak dosen dengerinnya apa sih, apa kayaknya ini dunia yang jauh sama dunia gue deh. Gue dunianya komedi, dapat duitnya tuh dari hiring orang, kayaknya bukan sesuatu yang perlu didengerin tentang investasi gitu. Apalagi saat itu mungkin buat mulai investasi nggak semurah di COVID ya. Di COVID bisa mulai dari 100.000. Saat itu mungkin masih puluhan juta, jadi kayak ngerasa jauh aja. Kalau misalnya ada anak-anak muda sekarang yang baru masuk ke dunia capital market, gimana cara ngajarin mereka untuk memulai? Apa kira-kira yang akan diajarkan oleh seorang Yudo anak Purbaya? Yang harus diajarkan banyak-banyak nonton konten Real Money. Itu udah harus karena ada Olivia. Oh iya, harus dong. Tapi yang saya sadari saya salah waktu pertama kali mulai adalah nggak tahu money manajemennya. Ternyata yang paling penting dari mau mulai investasi adalah money manajemennya dulu gitu. Karena dulu itu kayak kita belum punya asuransi, belum punya dana darurat, tapi langsung lompatin ke investasi itu sesuatu yang ternyata buruk, karena saat ada kebutuhan mendesak yang mau dibayarkan, uangnya udah terlanjur ada di investasi, dan kalau memang ternyata investasinya lagi kurang baik kan berarti harus cut loss gitu. Jadi pelajaran pertamanya harus personal finance-nya itu harus dibenahin dulu, baru bisa kemudian investasi. Boleh cerita nggak personal finance yang bagaimana yang harus dimulai oleh teman-teman? Ini yang saya lakuin dulu ya Coach. Jadi saya tuh suka banget mencatat pengeluaran. Bener-bener catat di buku. Setiap hari, hari ini, ada gambarnya mungkin. Hari ini parkir berapa,
beli martabak berapa itu Serius? dicatat. Beneran setiap harinya semua pengeluaran itu dicatat. Karena pengen tahu berapa uang yang saya butuhin buat gaya hidup sekarang. Nah setelah tahu di akhir bulan itu pas nyatet itu biasanya di warna-warnain setiap kategori. Di akhir bulan langsung di review mana pengeluaran yang ternyata nggak bikin nyaman. Misal ternyata yang nggak bikin nyaman gara-gara pengeluaran untuk gaya hidup. Di bulan selanjutnya bisa dikurangin tuh, tahu tuh mana pos-pos yang bocor, tahu mana pos-pos yang harus dibenahi di bulan selanjutnya. Jadi mencatat pengeluaran itu sesuatu yang penting banget. Terasanya kayak kan bukan nyatet, bukan budgeting, bukan memplanning uang, tapi dengan mencatat kita tuh sadar uang yang kita keluarin berapa, jadi secara nggak langsung akan jadi nggak lebih boros dibanding sebelumnya. Karena saya tuh percaya orang itu boros bukan karena ingin boros, tapi gara-gara dia lupa udah jajan berapa banyak. Nah kalau dia udah tahu keluarnya segini, kan dia tahu sadar uangnya ada berapa, jadi berarti akan lebih mudah untuk ngeremnya gitu. Benar-benar. Tapi ini prinsipnya bagus banget, sama seperti orang menurunin berat badan. Apa? Kalau misalnya kita ada ngitung kalori gitu ya, Benar. makan, ngitung kalori. Tadi makan apa? Telur 2, dihitung aja. Nasi 2 piring. Nanti keluar tuh kalorinya kan? Keluar kalori. Angka itu menunjukkan bahwa berarti saya udah nggak boleh lagi makan nih, jatah makannya udah habis. Betul. Nah ini coach, yang saya tadi mau liatin tuh bener-bener tulis tangan di buku nih. BCA Flash 400.000, badminton 58.000. Nanti ditampilin ya, kasih langsung. tunjuk ke kamera, kasih tunjuk kamera dong. Ini bisa. Ini. Saat ini kayak beli martabak ditulis kayak 2 hari berturut-turut kok beli martabak. Siap banget diabetes kayaknya. Jadi itu sih pelajaran pertama adalah mencatat pengeluaran. Setelah itu kalau udah tahu berapa yang keluar untuk gaya hidup kita bulan, ya seenggaknya ngelakuin itu sampai 2-3 bulan lah biar tahu biaya rata-ratanya. Habis itu bisa lanjut budgeting dan memplanning jauh lebih baik lah. Tapi pintu masuknya catat pengeluaran. Bro Yuda, sebelum kita pengen sedikit gali personal finance, aku pengen Bro Yuda menganalisa paling objektif dengan cara yang sederhana. Kenapa aku lihat rata-rata talent komika Ya. itu bisa jadi pionir di sangat banyak hal yang sangat luar biasa. Sebelum ada komika stand up comedy, ya udah. Ya. Semenjak ada terus aku lihat contoh sederhana deh. Kita ngelihat tiba-tiba film. Ya, industri ada film aduh gimana ya? Maksudnya bukan cuman komika bisa bikin film, nggak begitu. Dia benar-benar bisa bikin film yang sangat bagus sekali. Benar. Terus nanti kita lihat kalau di kayak dulu orang nggak terlalu ngerti politik, tiba-tiba muncul bintang Emon, Panji Pragiwaksono. Jadi kita bisa memahami politik dengan ini. Finance ada Bro Yuda. Kenapa? Apa yang terjadi di balik komika dan itu. stand up comedy? Kenapa bisa ngedisrupt hampir semua industri kreatif, edukasi? Artis tuh nggak laku sekarang. Iya. Yang laku komika. Podcaster aja. Podcaster pasti Iya, komika. komika juga. Kenapa begitu ya? Itu makanya komika banyak disebelin kayaknya ya. Ngambil lahan banyak orang ternyata kita. Tapi kalau ditanya kenapanya, mungkin karena basic dari stand up comedy itu nulis. Dan nulis dan ngulik. Jadinya apapun yang kita coba kerjakan, kita akan karena terbiasa nulis dan ngulik itu membuka jalannya jadi jauh lebih mudah gitu. Dan apalagi stand up comedian kan dia nulis, ngulik, abis itu mempresentasikan sendiri idenya ya. Jadi kalau untuk masuk ke dunia acting akan jauh lebih mudah karena dia udah terbiasa menghafal, jadi akan jadi jauh lebih mudah karena anggaplah aku waktu bikin show kemarin tuh kalau di Word itu 23 halaman dan itu dihafalin kan. Jadi udah terbiasa untuk Dihafalin tuh. secara nggak langsung hafal. Iya. Terbiasa nulis, terbiasa ngulik dan mempresentasikan itu. Jadi pas misal masuk ke dunia acting jadi jauh lebih punya basic karena udah tahu timing kayak gimana, udah tahu cara stage act itu kayak apa gitu. Itu mungkin yang kalau ke arah actingnya. Kalau di balik layarnya kan film itu semuanya harus ditulis secara rapi kan. Nah stand up comedian itu memang dari yang baru mulai sampai yang udah profesional kayak Bang Radit aja, itu tuh nulisnya rapih banget, kayak ditulis kata per kata. Jadi
udah punya basic itu yang mengantarkan jadi jauh lebih mudah masuk ke karir-karir lain, termasuk podcasting gitu. Kalau podcasting kan harus bisa merespon lawan bicara. Mungkin kalau di ruang podcast itu tekanannya nggak segitu berat. Iya. Karena kalau di atas panggung ada orang yang nyeletuk itu Buyar ya. kalau kita buyar itu ditonton sama 200-300 orang. Dan kalau kita nggak bisa menghandle itu, penampilan kita buruk. Jadi karena salah satu gua rasa salah satu pekerjaan paling susah dari dunia entertain itu stand up comedy dibanding yang lain. Karena kalau jadi MC itu biasa ada partnernya. Dan MC itu kan nggak diharapkan buat lucu, tapi gimana caranya kita diri sendiri 400 orang di depan harus lucu, dan kalau nggak lucu nggak ada yang bisa nolongin. Jadi karena biasa dengan tekanan itu dan terbiasa sama nulisnya, nguliknya, jadi itu yang mungkin bikin stand up comedian bisa masuk ke karir-karir lain gitu. Nah, tapi kalau begitu kan sebenarnya stand up comedian seperti talent entertainment lainnya. Biasanya rata-rata talent entertainment itu paling minus salah satunya adalah ngelola duit. Oke. Pas lagi ada pemasukan job banyak, Ya. Banyak tuh, bukan hanya Gaya hidup. talent, olahragawan ya. Oh iya benar. ya, terutama gaya hidup, misalnya tiba-tiba cicilannya langsung udah Oke. kekumpul DP-nya, hajar dulu cicilan ntar. Makanya nggak heran tiba-tiba, wih artis zaman dulu sekarang, tinggal di kos-kosan ini, karena mereka nggak terbiasa gaya hidupnya teman-teman mereka keren. Benar. Nah itu kalau di dunia komika gimana sih? Di dunia komika yang kayak gitu juga ada. Tapi mungkin yang karena stand up comedian tuh tumbuhnya itu bertahap, jadi kenaikannya juga bertahap, nggak bikin langsung kaget. Kaget, betul. Dan yang kedua, karena di stand up comedy itu ada Bang Radit. Bang Radit itu kan orang yang kita dengerin banget apapun yang dia omong lah. Tentang komedinya dia paling top, tentang film dia juga lebih dulu, tentang nulis dia udah dari tahun 2005 udah nulis buku gitu. Dan ngomongin personal finance, Bang Radit juga rutin. Jadi kita tuh punya satu sosok yang memang bisa kita jadiin pelajaran seumur hidup gitu. Apapun, ternyata Bang Radit cara ngelola duitnya gini. Jadi ya kita ambil ilmunya sedikit demi sedikit, dan beruntungnya komunitas stand up comedy, senior-seniornya, founder-foundernya itu bukan orang-orang yang nggak bisa kita jangkau. Itu orang-orang yang bisa kita jangkau, kita ajak ngobrol, kita tanya gimana sih sekarang nih karir gue kedepannya biar bisa lebih panjang, gimana caranya ngelola duit, itu tuh diajarin banget sama senior-seniornya. Jadi kelebihan dari komunitas stand up comedy adalah punya senior yang udah paham caranya hidup dan dia membagikan ke bawahnya. Berarti lebih ke circle-nya ya? Iya. Jadi sebenarnya masuk Suci bukan garis finishnya, titik Iya, mulanya kan? titik mulanya. Bahkan di Suci itu salah satu mentoring yang kita dapat adalah mentoring bahas keuangan. Oh ya? Iya, di Kompas Maksudnya tuh secara kurikulum resminya gitu? kurikulumnya. Yang ngajar Dulu Bawina, Oh iya. Likwina Hananto. Jadi memang dari waktu ikut kompetisinya itu tuh udah diajarin. Iya. Tapi pasti kan rata-rata yang stand up comedy tuh basic keuangannya nggak sebaik itu sebelumnya. Pasti ada kagetnya, tapi ya makin berjalannya waktu punya kesadaran kayaknya harus diperbaiki deh. Dulu gue juga kayak gitu kok. Gue kalau ditanya duit setelah main sinetron habis kemana nggak tahu. Karena nggak ada basic itu. Karena pernah kaget punya duit yang tiba-tiba banyak, jadi spendingnya juga nggak karuan. Oke. Ini misalnya penonton kita nih adalah orang-orang yang ada di fase mereka tahu secara garis besar finance tuh penting, finance segala macam. Ya mungkin awalnya berharap pas nonton Real Money Talks ada thumbnail mukanya Bro Yuda, wah ini kayak seru nih, lucu nih. Nah tapi apa pesan Bro buat teman-teman tentang misalnya dalam sudut pandang bukan Bro sekarang. Kalau Bro sekarang takutnya udah terjebak seperti rata-rata influencer ya nggak? Bener ya. Karena kan ya sekarang pengetahuan Bro udah sedalam apa, setinggi apa, tapi dalam sudut pandang ini Bro seperti ngomong sama Bro Yuda Yang masih waktu kecil. Masih zaman kecil, masih muda. awal-awal masuk di itu tuh
Suci yang zaman-zaman benar-benar nggak ngerti duit itu bagaimana, duit habis mulu. Bro bakal ngomong apa ke Nasihat apa? Nasihat ke diri sendiri saat itu Zaman ya. dulu pas belum ngerti apa-apa. Jadi step pertamanya apa nih? Ternyata kalau jangan ngitung duit yang belum masuk ke kantong. Jangan ngitung duit yang belum masuk ke kantong. Maksudnya apa tuh? Jadi kalau kita apalagi kan freelance ya, kerja itu kerjanya hari ini baru dibayar 3 minggu kemudian. Oke. Dan seringkali gua itu dulu kalau udah kerja udah menganggap duitnya ada. Jadi oh kan gua habis kerja, nggak apa-apa dong gua sekarang belanja, kan nanti duitnya masuk. Cuma waktu duitnya masuk, loh ada duit masuk, belanja lagi ya. Jadi belanjanya 2 kali karena udah menilai duitnya tuh ada pas kemarin kerja gitu. Ini mahal nih. Mana ada influencer coba ngomong gini? Karena nggak kepikir di posisi waktu itu kan. Bener. Ah ya mungkin ya. Mungkin kalau influencer ditanya gitu, dia akan jawab tentang cash flow dan Belanjanya 2 kali, tapi sebetulnya income-nya cuma 1 kali. Iya, itu kesalahan yang dulu aku rasain ya. nice. Apalagi misal Kalif kan juga dulu sempat syuting sinetron, itu kan nggak pernah dibayar full kan. Bayarnya tuh cicil mungkin 3 episode, 5 episode. Nah, karena dibayarnya cicil juga, kita tuh selalu ngerasa ke depannya akan selalu ada Iya, uang. Nanti juga di depan kan ada uang. Nanti kan ada turun lagi. Nih bro, ada fenomena unik ya. Lucunya gini, orang sebagian besar masyarakat Indonesia kalau dibayar gaji sekali gede, Ya. justru malah lebih cepet habis, lebih nggak cukup daripada dibayar mingguan. Oke. Misalnya biasanya kerjaan bayarnya let's say 3 bulan sekali. Hmm. Itu malah lebih hancur dia daripada kalau dibayarin udah seminggu-seminggu gitu. Dicicil ya. Ya udah bayarnya seminggu-seminggu deh. Nah entah kenapa kok kalau pegang duit rasanya nggak bisa ini. Pasti kan bro pernah ngalamin dong. Pernah. Waduh biasanya megang duit sedikit tiba-tiba mulai terkenal dapat duit banyak. Secara mental udah masuk ke rekening. Ya. Bro ngelakuin apa waktu itu pas pertama kali? Ibarat kata manajemen duit mah belum ngerti tapi kan udah tahu nih jangan sampai keluarin, diapain nih bagaimana nih? Dulu diapain ya duitnya ya? Apa ditransfer ke misalnya apa ditransfer ke pacar, ke ibu, tolong dipegangin gitu Ada atau nggak teknik untuk ngatur uang besar? Saat itu? Ya. Saat itu tuh sebenarnya cuma punya satu tujuan buat ngerenovasi rumah sih. Jadi seenggaknya sebesar-besarnya uang yang punya satu target besar itu sih. Jadi memang ya rumah gue dari dulu emang 2 lantai, cuma lantai 2-nya tuh apa sih masih belum cor, jadi pengen cor itu sih. Jadi karena punya target itu, waktu kaget punya uang, jadi seenggaknya ketahannya karena itu. Tapi sisa uangnya kemana juga sekarang nggak tahu juga gitu, karena kayaknya kalau dipikir-pikir apa yang gue dapet itu kayaknya jauh lebih besar dibanding uang yang gue spending untuk cuma benerin rumah deh. Jadi sempat hilang arah karena tiba-tiba punya uang. Yang kalau gua rasa sekarang gara-gara itu sering menghitung uang yang belum masuk. ada satu data unik nih. UMP masyarakat Ya. dibandingin sama harga rumah. Iya. Tahu dong ya? Ya. Yang harga rumah dibanding sama UMP. Benar. Lucunya puluhan tahun yang lalu harga rumah orang tua kita dibanding UMP justru jauh lebih mahal harga rumah. Bisa 5.000 something kali Oke. lipat daripada Oh, iya. UMP. Sedangkan kita sekarang dihitungannya cuma 400 something kali lipat. Itu kalau rumahnya di Depok kali, kalau rumahnya di Mungkin. PIK jadi Ya. 10.000 kali lipat. Benar. Ya. Benar. Bisa, benar, Tapi ya. poinnya adalah gini. Secara rata-rata. Poinnya secara rata-rata harus diakuin secara angka udah ya mau itu inflasi mau gimana pun kan dibandingnya mau UMP kan. Tetap dianggapnya ya UMP sama harga rumah sekarang itu justru secara data murah. lebih terjangkau. Ya, terjangkau. Tapi di sisi lain kita tetap nggak bisa terima bahasanya Pak Erick Thohir yang bilang oh karena kamu kebanyakan beli Ngopi, kopi. ya. Nah tapi masalahnya di lapangan harus diakuin gaya hidup kita juga gede. Nah, Nah kalau bro ngeliat dari sudut pandang ini gimana? jawab aja ke Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kebanyakan main bola sih, Pak. Kayaknya ya, kenapa dulu lebih bisa punya rumah dan terjangkau, karena zaman dulu tanah cuma matokin doang kayaknya ya. Kayak gue tuh cukup beruntung, bahkan katanya nenek gue beli tanah di Citayam semeter 15.000 gitu. Jadi kalau dibilang lebih terjangkau dulu, itu tuh Lebih terjangkau lebih sekarang. terjangkau sekarang, tergantung lokasinya. Kalau di lokasi-lokasi yang memang
belum terdevelop itu murahnya kan murah banget gitu. Jadi waktu itu kena gusuran jadi bisa dapat di sana lebih murah lah. Tapi kalau tadi pertanyaannya kenapa sekarang Jadi susah beli rumah. jadi susah beli rumah karena gaya hidup, gue malah nggak menyalahkan gaya hidup sih, karena sehemat-hematnya kita tetap terasa berat untuk rumah. Tapi nggak bisa dipungkiri kenaikan harga rumah per tahunnya memang nggak bisa dikejar sama kenaikan gaji kan. Benar. Jadi seenggak minum kopinya pun nggak terjangkau. Tapi memang gaya hidup yang orang sekarang pilih untuk spending jadinya lebih banyak pilihan, mungkin kerasanya jadi jauh lebih dibanding zaman dulu. Sekarang bisa dianggaplah bulan Oktober sampai Desember itu ada berapa konser di Jakarta. I see. Pilihan sekolah pun. Pilihan sekolah juga dulu mungkin orang tua gue kalau sekolahin deket rumah ya udah. Tapi kan sekarang pengennya cari sekolah yang bagus yang nggak deket rumah nggak apa-apa. Kebutuhan hidupnya yang makin tinggi gitu, kebutuhan untuk sosial kayak yang tadi konser dan lain sebagainya, dan kebutuhan untuk yang masa depannya juga dipikirin lebih lanjut. Dulu pilihannya tuh mungkin jauh lebih terbatas sehingga uang yang didapat bisa di saving lebih banyak dibanding hari ini. Hari ini bisa gak savingnya banyak? Ya bisa, tapi kan tekanan sosialnya akan tinggi banget kalau kok lu sekolahin anak lu di sekolah negeri. Peer pressure. Ada kayak gitunya, bisa jadi ya. Oke, sekarang gimana caranya Yuda milih saham mana yang dibeli? Oh, nunggu Yang WhatsApp dari Olivia bisa Lois aja lah. menguntungkan atau gimana cara memutuskan mengelola investasi? Belajar dari kesalahan di tahun 2020 sampai 2025 masih salah ternyata ya. Sekarang itu lebih mengedepankan resikonya. Dulu berani ngejar apapun yang rame. Contoh, Saham yang kayak misal pengalaman contoh pernah nggak ngejar apa terus? saham jarum suntik IRA itu beli waktu di hari Pak Jokowi disuntik vaksin. Harga 3.660 itu pucuk-pucuknya. Habis itu jatuh. Karena nggak punya basicnya, kirain saham yang naik akan naik terus. Ternyata kan bisa berbalik arah. Dan dulu nggak mikirin resikonya, jadi pengennya ngejar kaya secara cepat. Sehingga resikonya di nomor 2-in. Kalau sekarang resikonya dia yang dikedepankan. Kalau mau beli saham, emang ini sahamnya naik kenceng. Seberapa berani lu meresikokan uang yang udah lu cari capek-capek. Kalau ternyata beraninya cuma 5%, ya udah berarti ada penurunan 5%, jual dulu aja. Kalau dulu ngerasa kalau udah turun ya diemin aja deh, nanti juga naik lagi. Itu prinsipnya agak sedikit menarik ya, karena banyak orang saat sahamnya turun dia jadi investor. Iya. Ditahan Itu sampai saya banget itu. turun. Tapi saat untung dikit Jual. 2% udah dijual. Iya. Itu saya banget di tahun 2020, 2021, 2022 tuh itu. Terus turnaround-nya gimana? Cara merubah pikirannya gimana? Akhirnya tersadar kalau duit yang capek-capek dicari dari kerja hilang begitu cepat di pasar modal tuh menyakitkan banget ya. Kita tuh kan kerja deg-degannya dapet, terus kerjaan tuh didapat bukan dengan cara yang mudah, harus nunggu berapa lama gitu. Kok ini mudah banget meresikokan uang kita. Nah akhirnya mikir oke deh sekarang nggak perlu ngejar kaya secara cepat, karena nggak bisa dipungkirin waktu pertama kali terjun ke dunia investasi tuh yang dilihat, oh bisa ya kaya raya ya, oh bisa ya naik private jet dari sini. Siapa tuh yang menginspirasi? Bisa naik private jet. Tahun 2020. Waktu itu siapa? Iya. Private jet belum ada, tapi Iya. mobil mewah udah ada tahun Oke, 2020. siapa? Ada lah, ada banyak lah. Ika salah satunya. Ika. Oh iya ada banyak lah. Ada banyak Indra Ken. ya ada banyak sosok di tahun itu yang memang menjual kemewahan, dan gue orang yang termakan sama itu. Dan tapi sekarang udah tersadar, oke, emang di pasar modal bisa kaya raya, bisa banget.
tapi gua rasa pengetahuan gua dan ilmu gua belum sampai sana. Jadi gua nggak lagi ngejar kaya secara cepet, coach. Jadi yang sekarang saya kejar adalah ya maintain kekayaan aja. Kalau dapat keuntungan bagus, tapi seenggaknya jangan sampai lebih rugi dibanding sebelum berinvestasi gitu. Nggak pengen uangnya hilang lagi di pasar modal. Jadi kalau misalnya, tapi kan lebih sering hilang kalau misalnya menggunakan stop loss. Jadi begitu Iya, ini tapi hilang terus kan. Tapi sebenarnya itu pemahaman saya dulu gitu. Kalau pasang stop loss berarti uang kita hilang dong. Tapi kan artinya kita hilang 5% menyelamatkan 95%-nya. Benar. 95%-nya bisa jadi Hebat, kita ini benar, selamatkan dan Edukator keuangan nih benar nih. bisa Edukator keuangannya sudah Benar, bertobat. benar ini, benar ini. bisa memilih saham-saham yang secara momentum atau secara fundamentalnya jauh lebih baik dibanding yang kemarin kita beli gitu. Dan lebih punya kesadaran, oke, kalau beli saham ini karena untuk trading, untuk jangka pendek, ya berarti perlakukan sesuai sama plan awal, jangan untuk jangka pendek pas ternyata turun. Enggak deh, bisa deh untuk jangka panjang, kan jadinya ngerasa nggak bisa salah kan, jadi selalu membenarkan apapun yang kita alamin gitu. Terus akhirnya pertama kali merasakan cuan di saham apa? Enggak, kalau cuan itu dirasakan di tahun 2020 awal-awal tuh udah cuan. Apa saham-saham apa aja tuh? Saat itu beli Bank BRI 2.200. Jadi mudah banget kan, apapun beli untung gitu. Kalau belakangan ini ya akhirnya ya ternyata punya kesadaran saham itu bergerak karena ada growth story-nya. Ya kita bisa lihat yang saham dengan growth story baik bisa dimasuk gitu ke sana gitu. Jadi lebih punya plan sebelum masuknya. Dulu tuh beli dulu aja ngasal, abis itu Beli dulu mikir belakangan. mikir belakangan. Beli dulu cari berita belakangan. Nah ya, atau beli dulu kalau salah nyalain orang, katanya naik gitu. Bro, satu prinsip finance apa yang sekarang bro pegang yang bro nggak dapet dari edukator finansial manapun, tapi bro dapat dari pengalaman pribadi. Ini gue nggak pernah denger orang ngomong begini, tapi gue pegang nih. Ini memang walaupun orang mungkin bisa setuju, bisa nggak setuju, tapi ini jujur aja walaupun anti mainstream, tapi ini prinsip gue. Aduh, apa ya? Prinsipnya, itu kita bisa kaya raya di saham, tapi gue rasa kemampuannya gue belum di sana, jadi seenggaknya gue pengen nggak miskin aja dibanding sebelumnya. Jadi target gue sekarang adalah gue nggak pengen lebih miskin dibanding gue sebelumnya. Nggak lebih kaya nggak apa-apa, tapi seenggaknya nggak lebih miskin Anti aja. mainstream. Karena banyak netizen bilang gini, sejujurnya di kolom komen Real Money Talks, aku bacain dia ngomong gini. Waktu itu kita narsum sebelumnya ya, dia bilang gini. Realistis aja deh. Kita kalau main saham udah pasti kita ngincer yang cuannya paling gede. Iya. Ya, kalau duitnya udah banyak kita bisa maintain, tapi kalau belum ada duitnya, ya udah ini cacing-cacing naga-naga. Iya. Maksudnya dia prinsip begitu. Nah, tapi masalahnya gimana pun itu kan makan korban banyak. Benar. 99% lah orang cacing. Mungkin cuma 1% naga. naga, ya. Itu pun dia punya jurus-jurus yang kita belum kuasain gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau sekarang nih, konteksnya sekarang, ke Bro Yuda kan udah bisa maintain mental. Kan lebih ke mentalnya kan, bukan pengetahuannya kan. Nah, masalahnya kan udah pernah rugi, makanya mental bisa maintain. Kan selalu orang begitu. Iya, benar. Nah, gimana caranya supaya orang nggak usah rugi dulu, tapi dari awal bisa punya prinsip kayak begitu? Anggap aja uang kita tuh ada di rekening aja. Toh sebenarnya kalau uang kita nggak berkembang kan nggak apa-apa kan. Tapi kenapa waktu uangnya ini pindah ke tempat RDN seakan-akan harus berkembang sama besarnya kayak orang-orang yang udah puluhan tahun di pasar modal. Itu kan nggak masuk di akal di sananya. Jadi kenapa mikir oke, yang penting gua nggak lebih miskin dibanding sebelumnya. Toh kalau uangnya ini ditaruh cuma di rekening, ya aman-aman aja. Jadi nggak pengen kehilangan duit lagi di pasar modal, karena jujur dulu tuh uang mungkin 2020 lossnya masih cukup kecil, tapi kan waktu udah hidup berkembang, pemasukan bertambah, lossnya jadi jauh lebih besar karena punya modal yang jadi jauh lebih besar juga. Paling kan. sakit loss yang pas kapan, lossnya gimana? Terus besar apa? Besar. Aduh,
berapa besar Loss tuh? lah ini flexing loss nih. Ini bukan flexing win. Biasa kan orang flexing win ya. Tahu ya lossnya berapa besar. Maksudnya ini aja. Yang terbesar aja menurut lo, jumlahnya nggak usah disebut, tapi Ya. satu saham yang lossnya menurut lo bikin sakit banget. Ada yang sampai sekarang nggak bisa dijual karena udah disuspend dari tahun 2020. Nyangkut. Itu berapa persen? 70% nyangkut dan 100% hilang malah. Karena nggak bisa dijual sampai hari ini kan. Dan nominalnya maksudnya sesuatu yang Ya nominalnya cukup Kuat. besar untuk gua. Terus ada satu saham yang loss dan akhirnya gua jadiin mahar saham, mahar nikahan. yang itu gue tahu tuh. Itu kan juga barang yang udah terlalu lama dipegang kayak aduh ini dijual. Yang mana sih yang mana? Goto. Ya aku tuh punya saham Goto terus kayak ini kalau dipegang mulu bikin pusing. Pindahin aja pusingnya ke dia dah. Dijual juga lossnya nyakitin banget udah deh. Sebagian pindahin ke istri aja deh. Jadiin mahar. Ini menarik ya. Kalau kita lihat fenomenanya sebenarnya bukan di Indonesia doang sih, di luar negeri juga sama ya. Banyak retail tuh kan hoarding behavior kan. Ya. Terus sekarang nih karena marketnya lagi bagus, jadi banyak banget komunitas, Ya. gitu kan. Komunitas-komunitas baru, termasuk salah satunya komunitasnya anak Papurbaya, Oh, gitu oke. kan. Terakhir kali nge-call koin micin turun, tapi beberapa saham yang di-call mengalami kenaikan. Lo ada pandangan nggak tentang itu? Anaknya Pak Purbaya harusnya nonton Spider-Man ya. Dia Kenapa? with great power comes great responsibility. Kayaknya anaknya Pak Purbaya mungkin karena umurnya juga masih muda banget. Jadi dia nggak sadar power dia tuh sebesar apa. Dia nggak sadar dia tuh ternyata sekarang udah bisa menggerakkan Pasar. pasar gitu. Ya dia ada yang call coin micin, ada saham juga yang dia call dan yang memang naik kenceng. Tapi kan saham-saham yang naik kenceng itu tanpa didukung sama fundamental dan growth story yang baik bakal balik lagi kan. Nah, ya anaknya Pak Purbaya tuh punya power itu tapi gua rasa belum sadar itu. Dan belum diomelin sama bapaknya Dan kayaknya ya. menurut kacamata lo nih, yang kan lo 2020 kan Iya. jadi influencer. Gue juga di market dari 2018. Biasanya ini kita nggak ngomongin anaknya Pak Purbaya doang ya. Iya. Siapapun itu, segala sesuatu kalau yang terlalu diikutin nanti biasanya ujungnya suka ada Anaknya Pak Purbaya dipanggil OJK, parah. bukan Parah. bukan Apa? maksudnya I mean kayak apalagi kan kayak komunitas yang isinya tuh maksudnya tidak terfilter ya, maksudnya siapapun tuh bisa masuk di dalamnya, even orang yang nol sama sekali pengetahuan sahamnya. Jadi pembeliannya tuh bener-bener pembelian yang mereka tuh nggak ada basis kenapa ya gue harus beli ini, Oke. beli ini, dan biasanya nanti terjadi dramanya itu ketika marketnya tuh bearish. Oke, benar. Kayak gitu. Ya ujung-ujungnya biasanya banyak gitu ya pengalaman yang sebelumnya dipuja, ujungnya tuh jadi dihujat. Jadi ya itu menyalahkan siang, padahal kan sebenarnya segala bentuk tanggung jawabnya ada di tangan diri kita sendiri ketika klik gitu. Ya. Nah, di titik ini aku bingung loh. Makanya butuh sudut pandang mungkin dari siapapun, Ya. terutama Bro Yuda ya. Sebenarnya yang ya pasti ada faktor dua-duanya, tapi sebenarnya mana yang lebih bertanggung jawab? Influencer yang memang flexing dan call kasih sinyal atau orang yang mencet tombol itu, dia kan dengan kesadaran penuh kan mencetnya kan. Maksudnya dan dia tahu ini yang rekomendasiin dan memang nggak ada fundamentalnya. Kalau bahasa Kevin Hendrawan, dia tahu kok ini saham gorengan, cuman dia demen makan gorengan. Ya. Ya kayak orang demen makan gorengan apa nggak tahu sakit tenggorokan tahu, cuman dia demen. Nah sebenarnya kalau jujur ngomong susah ya. Ya emang salahnya dia sendiri ngikutin yang begitu kan ya. Iya, karena mungkin keinginan waktu masuk marketnya pengen cepet kaya, akhirnya meresikokan sakit tenggorokannya itu. Kalau dia udah punya kesadaran, gue emang pengen cepet kaya, tapi nggak pengen seburu-buru itu. Jadi pilihan sahamnya akan dibatasi yang memang secara risiko bisa kita terima. Kan yang jadi masalah adalah kalau dia tahu ini sahamnya berbahaya, sahamnya risikonya tinggi, tapi waktu sakit dia nyalahin orang lain kan. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang disalahkan, ya tetap yang pihak paling salah ya diri sendiri yang punya keserakahan pengen secepat itu kaya, dan pas dengerin orang, toh kalau untung dia juga nggak bagi untungnya ke orang tersebut, kenapa waktu rugi Iya. menyalahkan orang itu gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin
kalau orang-orang yang punya powernya gede ya harusnya bisa lebih berhati-hati. Lebih wise lah. Iya, lebih wise. Memilih. Saham apa yang di call sama Yudo yang dibeli sama Kebetulan sekarang udah enggak karena udah punya conviction sendiri Stock universe sendiri. Iya. Cara nulis. Stock Universe. Kayak misal dia ngomongin ini ya udah bisa dijadiin konten Cuma aja. tahu aja. Cuma tahu aja, aware aja sama sekitarnya. hari ini lagi naik lagi tuh yang di Oh iya, yang properti ya. Iya. Iya. Tapi kan itu ternyata ada growth story di baliknya kan. Tapi kan yang soal mall gitu kalau nggak Mall. salah ya nggak ikutan aja sih. Oke. Jadi stock universe-nya apa? Goto lah. Goto. To the moon. To the moon. Kalau di harga sekarang to the moon sih mungkin aja kan. Mungkin Ini aja bener ya. apa harus sarkas ya? Iya. Udah murah. Enggak, kalau yang saya punya kan harganya cukup tinggi. Kalau sekarang cenderung harganya sudah rendah. Harganya cenderung udah Tergantung rendah. keyakinan terhadap story-nya jadi Bener. merger atau tidak. Iya. Tapi gitu bro kan. konflik bahwa ini bakal naik gitu. Gue pengennya naik karena Ini harus Ini- ditekankan ya. Iya. Kalau aku selalu ngomong sama member-memberku, misalnya memberku ada kirim apa gitu capturean orang gitu tentang komen tentang saham ini. Terus aku cuma bilang sama mereka nggak perlu ditanggepin karena setiap orang ketika dia punya sahamnya nggak punya sahamnya pernah cuan atau tidak pernah cuan pasti komentarnya berbeda terhadap saham tersebut. ya gue pengen naik karena bener. Kayak dia punya harga atas pasti dia iya. baik. Loh, istri gue kalau itu naik kan dia seneng maharnya tuh lebih berharga. Bener. Misalnya aku punya Goto di 63 misalnya ya, contoh ini nggak punya beneran misalnya. Terus kalau aku pasti pengennya dia tambah naik lah biar Iya. tambah cuan kan kayak gitu. 63 ke 65 dia udah untung, gue masih lah ruginya masih gede kalau cuma 65. Itulah kenapa tadi Bro Yuda bilang kita harus udah ambil keputusan kapan masuk kapan keluar dari posisi dari awal sebelum kita masuk. Karena Iya. kalau kita udah masuk, wah udah langsung selalu benar tuh. Iya. Dan pasti kalau katanya udah punya conviction kenapa Goto masih dipegang sampai sekarang. Satu itu kalau gue jual lossnya tuh nggak bisa gue terima. Iya. Yang kedua ini tuh sebagai sumber konten. Iya benar. Jadi jangan menyamakan Iya, karena gue konteksnya ini. punya sedikit privilege di sana. Jadi bisa jadiin konten dan dari konten tersebut Dapat mungkin cuannya. mungkin menghasilkan uang. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini memang hitungannya jadi modal untuk konten aja lah gitu. Nah itu menarik tuh, soalnya waktu berapa hari lalu abis kita yang podcast sama Bang Radit kan posting, terus ada followers gue yang nanya kayak, Ci itu si Yuda Keling itu dia tuh portonya beneran rugi semua atau cuma gimmick sih? Gue sih jawabnya gimmick gitu. Anggap aja gimmick. Enggak aja kok anggap aja gimmick. Anggap aja betul. Karena kalau semakin kita untung, semakin kita diminjemin duit sama orang lain. Enggak, gue rugi terus guys. Jadi lu bikin konten rugi tuh selain supaya bisa dapat endorsement, sekaligus sih supaya gak Iya. banyak yang pinjam duit ya. Karena terutama ini sih, gue hidup di lingkungan yang memang mungkin gak semuanya ekonominya baik. Kalau ngomonginnya untung berlipat ganda dari saham, dapat duit yang lumayan mudah, itu akan menyakiti orang-orang di sekitar. Karena thumbnailnya nanti begitu kok. Jadi demi menjaga keharmonisan dengan sekitar, ya udah nggak usah nampilin keuntungannya. Karena gue kenal orang-orang yang kerjanya cukup berat dan nggak menghasilkan sebaik gue. Dan kalau dia tahu, lo gue udah capek-capek kerja, kok dapatnya segini, sedangkan dia dengan cuma di rumah doang dapatnya jauh lebih besar. Bisa jadi dia nambah semangat untuk cari uangnya, bisa jadi malah jadi demotivasi kan. Jadi nggak pengen itu terjadi ke orang-orang yang gue kenal dan ada di sekitar gue, jadi mendingan nggak dikasih tau sama sekali. Berarti Tapi ya aku mau nambahin dikit ya. Silakan. Itu aku setuju banget sih. Termasuk aku juga, aku tipe orang yang nggak pernah tunjukin porto aku yang asli gitu. Makanya kan aku bikin tuh Yang porto sekarang baru ya? yang versi 2026. ya udah itu buat dibuka gitu di publik. Kenapa? Karena kan ya gitu menjaga mental orang-orang sekitar juga kan gitu. Kalau dia Olive terlalu juga tahu. nampilin juga yang kalau rugi ya dikasih tunjuk rugi. Iya. Ya. Jadi untuk menjaga mental mereka ya itu supaya nggak berpikir gila Olive di rumah doang misalnya dia kayak gitu bisa dapetnya sekian kayak gue udah kerja dari pagi apa segala macam gitu. Orang jadi lebih realistis ya. Iya, dan lebih menjaga ekspektasi sih. Nggak bisa dipungkirin orang-orang yang flexing hartanya itu
akan jadi lampu sorot untuk orang untuk ikut masuk ke pasar modal. Dan memang tujuannya itu. Tapi ekspektasinya jadinya berlebih. Kayak gue pengen cepet kayak dia. Padahal kita nggak tahu ini orang belajarnya udah berapa panjang, ngabisin waktunya. Ruginya udah berapa banyak? Ruginya udah berapa banyak? Dititip sama siapa aja. Iya, bisa Maksudnya jadi itu. Maksudnya ini realistis aja gitu kan. Dan ini lebih ke berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk di pasar modal itu. Orang-orang yang ngerjain ini secara full time pasti dapat cuannya akan jadi jauh lebih banyak dibanding yang cuma sesekali cuma 30 menit sehari gitu. Itu yang saya tanya. Jadi Yuda orang-orang di luar sana kan ada dua tuh, yang memang benar-benar full time trader, sama yang nggak ada waktu. Yuda masuk yang mana? Saya tuh pengennya saya nggak ada waktu, tapi waktu saya kok banyak banget ya. Full time trader nih. Iya, saya tuh memperlakukan investasi saya sekarang nggak sebagai sumber penghasilan. Sumber penghasilannya tetap di hal-hal lain yang saya kerjakan. Misal stand up comedy masih jalan, konten tuh masih jalan, terus juga bantu ngurusin pajak teman-teman stand up itu juga jalan. Konsultan pajak. Bukan konsultan, punya bisnis bareng sama partner yang konsultasi pajak, tapi nggak sendirian. Dan itu masih dilakuin untuk dapat penghasilan rutin bulanannya. I see. Jadi uang yang ada di pasar modal, ada yang udah diinvestasikan, sejauh ini belum pernah diambil untuk hidup gitu. Ya untuk renovasi rumah itu diambil tetap perlu kan, tapi kalau untuk yang hari-hari itu nggak dipakai sih. Jadi kalau dibilang full time trading nggak juga, tapi memang sekarang punya waktu jauh lebih banyak untuk mantau saham karena ya waktu untuk kontennya udah lebih jelas. Terus tawaran kerjasamanya lagi sedikit kayaknya ya. Kalau lagi syuting sinetron kan malah beneran nggak sempat gitu. Jadi sehari berapa jam mantau, analisa dan seterusnya? Enggak, mungkin ya 1-2 jam 1-2 mungkin ya, jam. 1-2 jam tuh. Istirahat. Enggak. Dan sekarang tuh jauh lebih banyak waktunya karena memang udah punya bikin komunitas juga namanya Project Tidak Miskin. Itu komunitas yang coba dibangun buat orang-orang yang baru pertama kali coba investasi, belajar bareng gimana caranya nggak lebih miskin dibanding kita yang dulu. Itu setiap bulannya ada webinar. Nah, karena ada kewajiban itu, jadi waktu mantaunya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau ditanya berapa jamnya bingung juga. Kasih sinyal-sinyal juga. Kalau memang ada yang saya rasa bagus, saya coba share analisanya gitu. Bukan kalau ada yang bisikin. Kalau ada Ya itu juga bisa. itu juga bisa. Tapi kalau ada yang bisikin perlu tetap cari pembenarannya apa ya. Karena Soft sellingnya gimana ya? Iya, karena kalau nggak ada pembenarannya ditanya, aduh nggak tahu juga. Gue tanya orang dulu ya kan nggak enak. Dada beli nggak Dada? Kebetulan udah punya pemahaman yang lebih bagus, akhirnya nggak ngerasa harus ngejar saham yang kayak gitu. Okay. Maksudnya waktu Dada lagi naik-naiknya saham perbankan tuh lagi murah-murahnya, jadi bisa switch ke sana karena emang tujuannya kan nggak mau meresikokan uang gitu. Kalau sekarang ngatur keuangan dengan istri gimana? Ini sejujurnya belum 1 bulan nikah ya. Jadi kemarin bahkan istri gue nih lucu banget. Kan katanya suami tuh harus memberi nafkah ya. Kan gue memang udah dari dulu karena emang sandwich generation punya kewajiban buat ngasih orang tua dan adik dan sebagainya di tanggal 1. Nah, kemarin tanggal 1 Januari itu juga udah mulai ngasih nafkah ke dia. Setelah itu kita lagi jalan, kamu ngasih aku duit buat apa ya? Kata dia. Terus kayak soalnya dia bingung bayar listrik dan lain sebagainya tuh udah dibayarin. Gue kan emang udah terbiasa bayar dari tahun-tahun lalu. Terus mikir buat apa ya? Iya, kenapa kamu ngasih? Nggak tahu juga, katanya suami harus ngasih nafkah. Jadi ya udah deh. Akhirnya ya udah kalau nanti keluar dia pakai duit yang itu karena dia juga nggak ngerti kenapa harus dapat. Soalnya sejauh ini istri gue juga memang masih
bekerja dan menghasilkan uang. Jadi dia bingung kenapa dia harus dapat uang secara cuma-cuma. Masya Allah. Waduh. Berarti abis ini suruh kerja bro, Iya, supaya dia nggak merasa cuma-cuma ya. Iya, kayak gue, aku konseling 24 jam deh sama kamu. Yud, lu semenjak nikah gak berasa jadi babu kan Yud? Ya kayak yang lagi rame sekarang. Katanya suami nanti jadi babu. Lu tahu nggak yang lagi rame? Oh iya, tahu. Udah gue yang cari duit, gue yang ngasih. Masa gue harus ngasih lu duit jajan juga kayak babu katanya Yud. Oke. Menurut lu gimana? Yang itu. Iya. Gue pendukung suaminya lagi. Enggak. Gue paham. Lu katanya Peter panutan. Masa lu? Enggak. Gue paham kenapa dia ngomong gitu. Buat gue, kan dia sebenarnya omongan pertamanya adalah istri mau berhenti kerja. Benar gak? Memang buat orang-orang yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek lah ya, punya satu keran penghasilan itu tuh nggak cukup. Mungkin si suami cuma punya satu keran penghasilan, makanya butuh dibantu sama istri satu lagi biar punya 2 keran Istri penghasilan. dua, istri satu lagi. Enggak maksudnya Istrinya nambah. Istrinya punya Kasih penghasilan nambah juga. keran. Jadi untuk keluarga punya 2. Jadi memang cukup masuk di akal sebenarnya. Jadi salah pemilihan kata aja. Salah pemilihan menurut kata lo. aja, iya. Dan terlalu kasar mungkin pakai istilah babu gitu. Walaupun sebenarnya kalau disampaikan dengan cara gitu kan memang masuk di akal kan. Mungkin nggak orang-orang yang suaminya hanya bekerja punya gaji UMR nanggung untuk 1 istri dan 2 anak. UMR itu Jangan kan nikah. Simple. benar juga sih. Tapi kalau udah terlanjur kan sebenarnya agak berat untuk itu. Jadi memang dibantu istri untuk bekerja tuh bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau istri nggak mau, Nah, kalau jadinya pemaksaan kan salahnya karena memaksanya, bukan karena minta bantuannya. Jadi gitu. paling penting sebenarnya apapun itu, mau siapapun yang bekerja di dalam rumah tangga, paling penting adalah kesepakatan. Iya. Kalau sudah ada kesepakatan, nggak usah bandingin hubungan rumah tangga kita, finansial rumah tangga kita sama orang lain. Benar. Orang lain mau penghasilannya suaminya yang provide 100%, silakan. Mau misalnya ada yang bagi 50-50% silakan, Ya. selama itu sepakat. Benar, dan kalau dilihat dari kolom komentar itu ada komen gini, gue beruntung banget ya suami nggak mengizinkan gue untuk bekerja. Di sisi lain ada istri yang sedih kalau dia nggak dikasih izin untuk Benar, bekerja kan. benar. Jadi ini tuh emang dua kutub yang terpisah aja. Lu ada di sisi yang mana nggak perlu ngomentarin sisi Ya, lainnya. and then sebenarnya gini, semua tuh ada plus minus, tapi aku mau kasih pandangan, bukan berarti loh semua suami yang melarang istrinya bekerja itu dia tulus beneran melarang. Iya. Bisa aja. Tujuannya apa? Kalau Ini aku ada cerita ya. Ada temanku suaminya kaya. Memang istrinya tuh sengaja nggak boleh pintar. Supaya bergantung sama dia. Oke. At the end, ketika suaminya abusive atau apapun itu, dia full kontrol ya. Iya. ya Nggak bisa kemana-mana dia. Wah ini menarik nih, Real Money Talks kalau nonton ibu-ibu, jadi dia dapat pemahaman baru coach. Jadi kayak ya juga bukan berarti semua suami yang begitu-begitu, tapi supaya dia juga tahu hati-hati juga. Berarti para wanita sebetulnya perlu diajarkan kemandirian. Iya. ya. Kalau aku malah mikirnya orang misal yang di video itu dia pengen istrinya tetap bekerja. Bisa jadi bukan cuma alasan karena uang doang. Bekerja itu kan sebenarnya bikin kita improve secara manusia. Benar. Biar mungkin juga Biar nyambung. menyambung dan punya pencapaian lain. Aku tuh ngerasa orang-orang yang bisa sebagai ibu rumah tangga di rumah dan nggak bekerja itu tuh orang-orang yang hebat banget, karena artinya pencapaian dia tuh cuma terkait keluarga doang. Kalau ini lagi kurang bagus, stresnya tuh akan berlebih banget. Iya. Nah kalau mungkin kenapa dia meminta untuk tetap bekerja itu biar punya 2 hal yang dia stresin. Oh enggak dong. Punya 2 hal, kalau ini lagi ada stres bisa dilampiaskan di tempat satunya atau sebaliknya gitu. Benar. Nah aku mau nambahin, aku tuh pernah bikin konten kayak gini. Jadi tadi kan ngomongin Coach Tom ada bilang mandiri. Mandiri itu bukan nih nanti cewek-cewek langsung. Jadi gue udah capek nyuci, gue udah capek ngurus anak, gue suruh angkat galon lagi, nggak gitu ya. Maksudnya tuh mandiri itu paling tidak kalian tuh pertama
bisa punya keputusan dalam hidup kalau terjadi apapun, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Benar. Gitu. Yang kedua, sekalipun misalnya para perempuan ini tidak bekerja jadi ibu rumah tangga dan itu memang keinginannya, suaminya itu support, tetap harus mandiri. Mandirinya tuh gimana? Ya udah, uang dari bulanan dari suami harus tetap punya tabungan sendiri gitu untuk berjaga-jaga, karena we never know loh, ke depan tuh bisa terjadi apapun kayak gitu kan. Apapun itu bisa baik dan buruk gitu. Dan mau nambahin lagi, itu paling penting tuh jangan pernah pakai kesepakatan rumah tangga orang lain untuk diri kita. Karena setiap rumah tangga akan punya customize-nya masing-masing gitu. Ada yang nggak seneng nggak dibolehin kerja, ada yang seneng dibolehin kerja, dan itu semuanya itu benar untuk keluarganya masing-masing. Kalau lu gimana? Buat aku pribadi, ibu rumah tangga bentuk Enggak, maksudnya lu money management gimana? aku pribadi. Personal banget. Kirain objektif. Bias juga nih kita nih. Enggak, kalau aku pribadi 100% aku kasih ke istri yang handle. Karena aku masih yang aku bilang sama Coach Reo itu kalau pegang aku nggak bisa nggak keluar. Kalau pegang nggak bisa nggak keluar. Makanya tadi aku nanya, ini gimana cari kalau pegang supaya nggak keluar. Akhirnya kalau aku ya udah aku tolong dah dikelola dah. Oke. Dan ternyata malah bisa jadi sesuatu kalau dikelola orang lain buat aku pribadi. Benar. Dan itu buatku juga setiap rumah tangga sistem ngelolanya tuh beda-beda. Siapa yang lebih bisa ngelola uang harus dia ngelola, bukan berarti harus istri. Ya. Karena kalau di kasusku aku yang lebih ngelola karena punya pemahaman yang jauh lebih bagus. Ya. Dan tadi kalau mungkin nanggepin yang soal kalau punya duit pengen langsung keluar, salah satu cara yang bisa dipakai untuk nggak berlaku kayak gitu adalah memisahkan rekening duit masuk sama rekening duit buat jajan. Karena kalau rekening buat jajan itu selalu masuk duit lagi, nggak pernah berasa keluarnya gitu, dipisah aja. Jadi nggak ada kesannya kok nggak habis-habis nih. Kesannya nggak jadi habis-habis. masih boleh terus dipakai. Benar. Oh, good idea. Tapi kalau aku selama masih pegang token di tangan bisa aku pindahin terus itu. Oh, tetap bisa ya. Iya, jadi aku udah lu pegang dah. Kalau ini agak sedikit kebalik dengan prinsip gua dalam coaching Oke. klien ya. Jadi kalau zaman dulu kita bisnis itu dapetin omset, Yap. omset dipakai, sisanya laba, ya Yeah. kan? Laba itu yang nanti digulung istilahnya. Nah, ada beberapa perusahaan itu yang nggak bisa menikmati laba sama sekali. Jadi kayaknya rasanya di laporan keuangan labanya untung tapi nggak ada cashnya. Iya. Nah, jadi gue ajarin mereka bikin 3 rekening. Oke. Rekening pajak, rekening laba, sama rekening operasional. Jadi rekening operasional ya untuk apa ya, uang masuk keluar dan seterusnya. Nah, setiap bulan mereka punya target laba berapa? 3%, net profit misalnya. Dia ada tahu net profit 3%, 5%. Jadi setiap ada uang masuk 3% masuk laba. Oh. Jadi masuk profit account. Setiap tahun pasti ada duit. Iya. Iya. Itu memperlakukan personal finance untuk konteks Iya. korporat Untuk gitu ya. korporat, benar. Oh, canggih. Dan ternyata itu lebih apa ya? Orang jadi lebih worth it lah. Iya. Gua kerja kok ada worth, ada nilainya. Iya. Kalau ini agak sedikit terbalik nih, untuk pengeluaran dengan pemasukan keren. Aku juga jalaninnya semenjak belajar personal finance, lebih kayak jadi dapat duit pasti pertama langsung aku sisihin dulu buat ke kantong investasi. Jadi baru sisanya dipakai. Iya. Karena kalau kita kayak pakai dulu, biasanya nggak ada sisa. Kalau aku Gitu. transfer 100%. Sono dah. Kalau tersisa berapapun ya. persen hilang aja. Tidak percayakan kalau uangnya. butuh minta ya. Menarik. Keren. Dan ini penting bahwa yang belajar finance berarti siapa? Bukan orang yang cuma mau kaya dari saham atau apapun, ya ibu rumah tangga, Betul. ya karyawan, siapapun penting buat belajar finance. Makanya Real Money Talks kita nggak selalu cuma ngomongin saham mana yang bagus buat dibeli, itu benar, itu bagus dan menarik, tapi terutama personal finance, gimana kelola keuangan. Dan menurutku harus ada lebih banyak orang-orang seperti Bro Yuda, Olive, influencer yang memang mengorbankan sedikit potensi viral untuk edukasi yang lebih banyak. Karena kan sebenarnya kalau main flexing kan lebih gampang dong. Nah, saya pengen flexing, belum ada yang bisa di-flexingin sih nih. Asik. Sama ini sebenarnya yang paling sering aku temuin adalah orang tuh sering
pasang tembok dulu. Gue ngapain belajar ngelola duit kalau nggak ada duitnya? Selalu itu mulu yang dikedepankan. benar. Kali ya bener. Nah kalau orang ngomong gitu bro jawab apa? Dengan cara bro, saya masuk nih. Ini gue dengar dari banyak podcast juga, katanya bisa jadi karena kita belajar ngelola uang jadi kita punya uang. Bukan karena kita udah punya uang baru belajar. Dan kalau setelah punya baru belajar, ongkos belajarnya akan jadi jauh lebih mahal gitu. Wadahnya dulu yang dipersiapin, baru isinya gitu. Iya Benar. Buat apa gue buka payung kalau belum hujan? Buat apa gue bawa payung kalau belum hujan? Lah justru bawa payungnya sebelum hujan. Karena mungkin sedia payung sedia. Gak enak ya lagu suara gue ya. Kenapa harus Yang enak tuh lagu itu ada anak bertanya pada bapaknya. benar. Bro, suka baca buku gak? Lumayan suka tapi lebih suka fiksi sih sebenarnya dibanding mau fiksi mau non fiksi apapun. ya. Kalau misalnya ada orang nanya pertanyaan pertama, bro, seberapa banyak baca buku? Kan orang bisa nonton, bisa belajar lewat banyak cara, nonton podcast apa sih. Tapi seberapa banyak menurut Bro Yuda baca buku itu ngerubah pikiran bro atau ngerubah hidup bro? Atau memang sebenarnya ya enggak sih, asik-asik aja gue mau nonton podcast sama aja? Atau memang beda? Karena ini gue tuh sering ngerasa orang tuh terlalu menjadikan buku itu kayak kalau gue baca harus dapat ilmunya. Padahal kalau dapatnya hiburan doang tuh nggak apa-apa tau. Ya. Ini kayak kita nonton film aja dan habitnya harus dibentuk dari sana. Jangan nggak suka baca tiba-tiba gue mau baca karena gue pengen hidup gue berubah. Akan jadi berat karena kalau ternyata nggak beneran berubah. Kalau kita baca untuk cari hiburan, ternyata dapat ilmunya kan jadi jauh lebih bagus. Tapi kalau ditanya seberapa mengubahnya, itu tuh akan mengubah banget karena buku-buku anggaplah yang bukan fiksi ya, tapi buku-buku non fiksi itu kan hasil dari pembelajaran penulis setelah berapa tahun. Benar. Dia coba sarikan dan kita bisa baca cuma 1-2 minggu. Pelajaran bertahun-tahun yang disarikan yang jadi 2 minggu itu kan pasti ada manfaatnya buat kita gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar mengubahnya, itu tuh mengubah banget. Mungkin nggak secara sadar, tapi kita punya pemahamannya yang jauh lebih bagus. Oh ternyata dulu ada orang ngelakuin ini, kesalahannya ini, perbaikannya ini. Kita bisa dapat itu kan dari membaca. Ya, kalau gue pribadi sangat merasa Indonesia itu kalau andai kata masyarakat Indonesia lebih suka baca buku, menurut gua kualitas SDM-nya akan jauh meningkat. Benar. Baca buku aja. Karena kita selalu beralasan, oh tapi kan gua bisa belajar pakai nonton podcast. Menurut gua sangat berbeda sekali. Lu nonton podcast bisa nggak fokus tapi lu tetap matanya nonton. Otaknya hilang. Baca buku mana bisa begitu. Nah, kalau nggak fokus tuh baca halaman yang sama terus aja. Dan imajinasinya. Kalau nonton kan ya udah dibuai semua, udah ada warna, ada gerakan, ada humor. Tapi kalau tuh buku cuman hitam putih, lo harus pikir sendiri, imajinasinya berkembang sendiri. Dan sekalipun fiksi nggak masalah. Tapi gini, satu rekomendasi buku apa yang non fiksi? Yang bro paling ngerasa inspiring bagus nih. Non fiksi yang bagus ya Atomic Habit buat gua, buat orang pertama kali mau coba baca tuh perlu banget lah. Itu cukup ringan tapi yang ada di dalamnya tuh aplikatif banget. Itu jadi oke banget kalau yang di luar negerinya. Kalau dalam konteks Indonesianya tuh bukunya Edward Suhadi, Panduan 5 Jari, itu juga bagus. Gua baru tahun lalu baca dan suka banget gitu. Itu pelajaran-pelajaran hidup yang coba disampaikan dengan cara cerita pendek. Nah, ini saran gue buat teman-temannya yang belum suka baca ya. Buat baca buku pertama tuh jangan langsung novel panjang karena akan capek untuk ngikutinya, karena kita kan pengen baca tuh sampai tuntas, sampai tahu selesainya gimana. Buat novel panjang itu baru akan terasa seru setelah mungkin 100 halaman. Udah capek duluan. Baca aja kumpulan cerpen itu tuh banyak yang bagus. Misal salah satu yang gue paling suka tuh Recto Verso-nya Di Lestari. Itu kan kumpulan cerpen dan itu merangsang ingatan banget, merangsang imajinasi banget. Jadi mulainya tuh dari hal-hal yang kayak gitu. Kalau langsung dipaksakan ke personal finance atau buku-buku non fiksi, itu biasanya akan capek ngebacanya.
karena buku-buku non fiksi itu tuh nggak ada dunianya. Kesannya kita selalu diajarin, dan belajar itu kan sesuatu yang berat ya. Jadi akan lama untuk selesainya gitu. Tapi kalau kita mulai dengan cerita pendek, lama-lama tuh akan udah punya daya bacanya. I see. Dan teman-teman Muscle, penonton, otot bacanya. ada link di deskripsi ini, ringkasan buku Atomic Habit gratis, nggak pakai bayar, ringkasan bukunya legal, disclaimer, tetap disaranin baca buku full. Tapi kita pengen Ini hadiah dari Yuda. hadiah. Keling. Kita siapin sih, kita selalu siapin. Jadi setiap narasumber kita biasa nanya kalau yang suka baca buku, buku apa yang dia suka, dan kita kasih ringkasan bukunya supaya belajar baca ringkasan deh. Baca tuh 15 menit selesai. Benar. Ringkasannya. Dan kalau dari prinsip Atomic Habit, James Clear, itu yang paling menarik adalah ternyata perubahan itu nggak datang dengan motivasi yang gila-gilaan, tapi datang dari konsistensi hal kecil. Misalnya, kalian setelah nonton podcast ini, apa maknanya buat kalian? Ini kan bukan hiburan, beda kalau kita baca novel nggak harus tarik value. Pelajaran, Tapi ini kan orang nonton podcast Real Money Talks kan sebenarnya tujuannya apa? Jangan sampai cuman nunggu sinyal. Iya. Apa nih? Ada sinyal apa lagi nih dari narasumber ya? Kak Olive sama Coach Tom kasih sinyal apa nih? Enggak, kita bukan mau ngasih sinyal, kita mau ngasih sesuatu yang lebih mahal dari sinyal. Apa yang lebih mahal dari sinyal? Cara berpikir. Ya, Selera transformasi ya. Selera Transformasi. finansial. Selera finansial mau kita ubah. Yang tadinya seleranya pengen kaya cepet, kita bilang ini bukan tentang kaya cepet. Boleh kaya cepet, tapi kalau misalnya long termnya jadi miskin lagi buat apa? Iya. Mendingan pelan-pelan, nggak kaya cepet, kaya lambat, tapi benar-benar kaya. Iya. Nah, di Real Money Talks itu yang mau kita gali. Betul, nggak semua narsum yang kita undang, narsum yang prinsipnya seperti Bro Yuda, ada juga yang cacing-cacing naga-naga segala. Tapi kan kita maksudnya dari sudut pandang apa? Kita mau nunjukin, Coach Tom mau nunjukin lewat platform Coach Tom ini bahwa yang cacing-cacing naga-naga pun bisa mencapai itu karena dia punya jurus yang tidak kita kuasain. Iya. Benar. Jadi jangan lakukan ini di rumah, jangan tiru adegan ini di rumah, maksudnya begitu. Nah, Dengan begitu kan kita kasih disclaimer, oh begitu. Nah jadi teman-teman, kalau selesai nonton podcast ini, kan kalian mungkin ada yang awal nonton cuplikan. Ini podcast baru ada 3 episode Yap. launching ya. Tapi viewersnya bagus, loyalisnya kuat, pada suka, value-nya bagus. Tapi nggak ada artinya kalau nggak ada eksekusinya. Nah teman-teman nonton ini buat apa? Tujuannya, coba abis nonton ini, putusin satu komitmen baru apa, mumpung 2026 masih baru mulai. Apa yang mau dilakuin? Hal baik apa? Kalau Bro Yuda, ya mungkin waktu itu belajar finance. Atau jadi suka baca. Teman-teman apa? Terserah teman-teman yang mutusin. Tapi ngambil konsistensi langsung. Oke, saya mau coba ini. Langsung lakuin. komen ya, komen di bawah nih. Yes, share di kolom komen komitmen apa yang mau dilakuin di 2026. Karena percuma, kita nggak cuma mau bikin konten podcast, ini buang-buang waktu. Bahkan ngumpulin Olive, Bro Yuda, Coach Tom jadi satu platform gini. Macet 3 jam. Ini semua macet banjir Banjir lagi. banjir Gila. terabas. Tujuannya biar apa? Biar ada bener-bener ada orang yang misalnya ngomong gini, bener loh, waktu itu saya ada di posisi bener-bener nggak ngerti, nol keuangan. Awalnya niatnya pengen nonton, pengen kaya cepet, tapi setelah belajar-belajar, oh ternyata saya jadi belajar tentang finance dan segala macam. Akhirnya sekarang ya walaupun nggak jadi kaya, tapi bisa umrohin ibu, saya bisa sekolahin Sekolahin anak anak, dengan sekolah yang atau lebih adik, baik iya. dan segala. Itu goal kita. Bener. Nah, Dan itu semua achievable. Bro, pesan buat teman-teman yang sekarang sedang belajar dan tertarik, termotivasi untuk cepat kaya, untuk pengen punya McLaren warna hijau gitu. Apa pesannya? Pesannya nggak perlu melihat pencapaian orang lain sih. Maksudnya kalau mereka bisa capai, belum tentu kita bisa. Jadi nggak perlu iri sama pencapaian orang lain, fokus sama pengembangan diri sendiri aja. Toh kalau ngejar orang tuh capek ya. Kalau kita berkembang dan akhirnya misal ternyata bisa sampai sana tuh akan jadi jauh lebih menyenangkan kalau semuanya hasratnya tuh datang dari diri sendiri gitu. Mantap. Jadi nggak perlu ini untuk banyak hal ya, nggak perlu ngejar pencapaian. Bukan terus hanya atau keuangan ya? bukan hanya keuangan, atau bisa jadi di saham juga sama. Kalau ada satu saham yang udah naik kenceng, nggak perlu ikutan ngejar. Toh kalau ada orang yang untung di sana, kita kan nggak ikut rugi. Kita nggak ikut untung, nggak berarti kita rugi gitu. Iya. Kita santai aja dengan jalur yang udah kita pilih. Benar. Olive, ada penutup?
Dari aku tadi sih sebenarnya Yuda juga udah menyampaikan banyak hal ya, terutama ya jangan FOMO itu sendiri gitu. Karena ya itu bagus banget tadi kata-katanya, kalau orang lain cuan nggak ada pengaruhnya sama hidup kita gitu. Kita nggak rugi, kita juga nggak untung. Jadi ya udah. Aku selalu ngajarin sama anakku tuh kayak gini, kan anakku golf kan, suka ikut kompetisi. Charlotte, kamu kan kompetisi nih, belum menang. Tapi nanti kalau kamu mau menang, berarti kamu fokusnya harus kamu ngalahin lawannya atau harus kamu memperbaiki diri kamu. Terus dia jawab, ngalahin lawannya. Aku bilang enggak. Kamu fokusnya adalah memperbaiki diri kamu mainnya lebih bagus dari kemarin. Jadi yang di growth-nya adalah diri kamu. Kalau kamu fokusnya ke lawan kamu, konsentrasi kamu akan ke lawan kamu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Akhirnya kamu nyalahin diri sendiri. Kalau kamu fokusnya sama di growth diri kamu, oh kemarin poin aku 53, gimana caranya sekarang biar bisa jadi 50? Dengan sendirinya poin itu turun, nanti dengan sendirinya dia bisa menang. Kayak gitu. Real Money Talks, cuan tanpa batas. Thank you semuanya, sampai ketemu next time. Thank you Bro Yuda. Terima kasih Coach. Ya, salam buat Terima Pak kasih. Purbaya. Terima kasih. Hanya di Top Coach Indonesia.